Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Raihani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan membahas topik 11, yaitu asumsi klasik. Nah, pertama asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Di sini sudah saya masukin datanya. Terdapat 10 sampel dari berbagai bank. Ada BCA, Mandiri, BRI, sampai dengan BTPN. Nah, di sini itu ada juga keuntungan, yaitu merupakan variabel Y atau dependennya, dan di sini juga ada aset dan harga saham yang merupakan variabel independen, yaitu X1 dan X2-nya. Nah, yang pertama kita ingin menguji normalitas dengan uji histogram atau pp-plot. Pertama kita klik analyze, terus kita klik regression, linear, tunggu sebentar. Nah, di dependent ini kita masukin yang keuntungan, dan independen kita masukin aset dan harga saham. Kan, udah begini, lalu kita klik plots. Nah, untuk yang Y ini kita masukin stress ID, dan untuk yang X ini kita masukin zipred. Nah, terus kita klik di histogram dan normal probability plotnya, lalu kita klik continue, oke. Nah, di sini keluar outputnya seperti ini. Lalu kita lihat grafiknya ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat grafik histogramnya ini normal, karena grafiknya bisa kita lihat tidak memberikan pola distribusi garis yang terlalu condong ke kanan ataupun ke kiri. Jadi grafik ini melengkung dengan sempurna. Kita bisa lihat lengkungannya sempurna. Jadi grafik ini bisa kita bilang normal. Lalu untuk PP plots-nya, titik ini semuanya mengikuti sepanjang garis diagonalnya. Dan titik ini mengikuti sepanjang garis diagonalnya dan mengikuti arah garisnya. Jadi pengujian normalitas dan grafik histogram pada pp-plot sudah memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik ini jika misalkan titik-titik ini tuh menyebar di sini, di atas sini atau di sini, itu artinya outlier gitu. Nah, kita selanjutnya langsung ke uji one sample KS. Kita akan menguji one sample KS. Terdapat dua cara. Yang pertama itu kita akan melakukan yang pertama dulu. Kita akan klik analyze, lalu non-parametric. Nah, ini non-parametric test, legacy dialog. Nah, di sini kita one sample KS. Nah, di sini kita akan masukin semua variabel. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar outputnya one sample KS, yang dimana kita bisa dilihat di end part testnya yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, datanya ini dilihat dari masing-masing variabel. Di sini ada keuntungan, aset, harga saham. Nah, misalkan kita lihat harga sahamnya aja, dapat dilihat dari nilai signifikan totalnya. Kita lihat harga saham signifikan totalnya itu 0,106.
di mana datanya sudah di atas 0,05, jadi sudah terdistribusi normal. Lalu kita langsung aja ke one sample KS yang kedua. Kita untuk dapetin residual, nanti kita akan mencari nilai residualnya, itu kita klik analyze, terus regression, lalu linear. Nah, ini itu dependent dan independennya masih sama, terus kita ke save aja, terus kita klik di residual itu yang unstandard desert, lalu klik continue, kita ke plots, histogram dan normalnya kita unchecklist, continue, lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat di data view-nya sudah terdapat nilai residual satunya. Langsung kita ke analyze, non-parametric test, langsung kita ke legacy dialog, terus ke one sample KS. Nah, ini semuanya dikeluarin dulu. Lalu kita masukin yang unstandard desert ini ke sini. Lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar output seperti ini. Kita juga bisa lihat di NPAR testnya, di one sample Komornov-Silmov testnya. Nah, ini dapat kita lihat nilai signifikan totalnya itu 0,200, yang dimana lebih besar dari 0,05, yang berarti sama, sudah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan ke uji multikolonialitas. Jadi ini tuh jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungan mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas itu, nilai toleransinya harus lebih kecil dari 0,80. Dapat juga dengan melihat jika nilai toleransi itu lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF-nya, variance in Fletcher faktornya kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Nah, terus kriteria pengujiannya, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak mengalami multikolonialitas dan sebaliknya. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Nah, kita klik analyze, terus regression, linear. Nah, ini tuh dependent sama independennya masih sama. Terus kita ke statistik aja. Kita checklist yang covariance matrix dan collinearity diagnostic. Nah, kita continue. Nah, tadi kan udah muncul data residual 1 kan. Nih, yang ini udah muncul kan di sini. Biar nggak muncul lagi itu, kita klik save. Lalu yang unstandard desert-nya ini kita unchecklist aja. Terus continue, lalu oke. Nah, di sini akan keluar output-nya. Dilihat dari koefisien, di mana ada nilai tolerance. Nih, kita bisa lihat di tabel coefficients di collinearity statistik, di mana ada tolerance dan nilai VIF-nya. Nah, nilai tolerance dan VIF itu di sini ada aset dan harga saham. Oh, nilai tolerance dan VIF aset dan harga saham kebetulan itu sama, di mana nilai toleransinya itu 0,533 dan VIF-nya itu, ini apa nih? 1,876. Ini aset dan harga sahamnya itu kebetulan lagi sama ya teman-teman, di mana nilainya itu
di mana nilai toleransi didapat 0,533 yang artinya itu lebih besar daripada 0,1 dan nilai fifth-nya itu 1,876 yang dimana lebih kecil dari 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data ini tidak mengalami multikolonialitas. Nah, selanjutnya kita ke pengujian autokolerasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya, T1. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan, seperti uji Durbin-Watson, uji Langevin multiplier, uji statistik Q, box Peirce and Lejeune box, serta uji run test. Nah, kita langsung ke SPSS lagi. Kita klik analyze, regression, linear. Nah, kita ke statistik. Kita checklist Durbin-Watson-nya. Nih, terus continue, lalu oke. Akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat di tabel model summary, di mana kita mendapat nilai Durbin-Watson itu 1,870. Nah, ini kan uji autokolerasi Durbin. Watson itu K sama dengan banyakkah variabel bebas, penjelas, tidak termasuk variabel terikat. N itu sama dengan banyaknya observasi atau sampel. DU itu adalah Durbin upper, DL adalah Durbin lower, dan DW adalah Durbin Watson. Nah, tadi kan kita dapat nilai Durbin Watson-nya itu kan 1,870. Kita klik di sini. Nah, K-nya itu banyaknya variabel bebas itu kita ada 2. K-nya 2 berarti, dan N-nya itu 10. N itu kan si ini nih, banyaknya observasi atau sampel. Sampelnya itu kan kita bisa lihat di data view, ini kita dapat 10, kita punya 10 bank, berarti 10 sampel. Nah, berarti N-nya itu kan 10. Nah, sekarang kita udah dapat DW. Sekarang kita tinggal cari Durbin lower dan Durbin upper-nya berapa. Dan carinya itu pakai tabel DW A sama dengan 5%. Nih, kita bakal cari di sini. Bisa dilihat, kita di sini nih. Tadi kan kita K-nya kan 2. K2, N-nya itu 10. Berarti ini nih. Nah, ini kan. Kita dapat Durbin lower-nya itu 0,6972 dan Durbin upper-nya itu 1,6413. Ya kan? Sekarang kita balik ke PPT lagi. Nah, nih kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada kriteria pendeteksikan autokolerasi dengan Durbin-Watson. Yang pertama itu ada autokolerasi positif dan negatif. Yang positif itu DW Durbin-Watson itu lebih kecil daripada Durbin lower. Berarti artinya terdapat autokolerasi positif. Kalau misalkan yang kedua, Durbin-Watson lebih besar dari Durbin upper, berarti tidak terdapat autokolerasi positif. Nah, yang ketiga, Durbin lower lebih kecil daripada Durbin Watson atau lebih kecil dari Durbin upper sama dengan tidak dapat disimpulkan. Begitu juga dengan autokolerasi negatif. Nah, di sini misalkan nomor satunya ada 4 dikurang Durbin Watson lebih kecil daripada Durbin lower, berarti terdapat autokolerasi. Nah, yang kedua ini ada 4 dikurang Durbin Watson lebih besar dari Durbin upper, berarti tidak terdapat autokolerasi negatif.
Yang ketiga ada Durbin lower, lebih kecil dari 4 dikurang Durbin Watson, lebih kecil dari Durbin upper, berarti tidak dapat disimpulkan. Nah, sekarang kita ke ini. Kita tadi isi dulu ya. Kita dapat Durbin lowernya itu tadi berapa? Nih, 0,6972. 0,6972. Terus kita dapat Durbin uppernya itu 1,6413. 1,6413. Nah, di sini kita coba lihat. Kita pakai yang pertama. Itu DW lebih kecil dari DL. Jangan tadi yang ini. Nih, kita pakai yang ini dulu. DW lebih kecil dari DL. Berarti DW-nya itu kan ini. Lebih kecil dari DL ini. Nah, berarti ini salah ya. Ini salah. Berarti kita pakai yang kedua. Kita coba pakai yang kedua itu DW lebih besar dari DU. DW-nya itu kita dapat 1,84 lebih besar dari DU. Nah, berarti yang ini benar ya. Berarti kita pakai yang kedua. Nih, yang kedua itu berarti tidak terdapat autokolerasi positif. Nah, ini kita udah ketemu. Dan sekarang kita yang autokolerasi negatifnya, kita langsung aja cek yang tidak terdapat autokolerasi negatif ya. Nih, biar kita langsung cek itu sama atau enggak. Ini kan salah nih, kita hapus aja ya, tadi salah. Berarti ini enggak cocok kan. Nah, ini kan yang positif. Terus kita yang ke negatif, ini sama dengan 4 dikurang Durbin Watson-nya lebih besar, lebih besar dari Durbin upper. Copy, paste. Nah, kita tambahin di sini 4 dikurang 1,870 itu sama dengan 2,13 lebih besar dari 1,6413. Berarti ini benar ya. 2,13 itu lebih besar dari 1,6413. Berarti sama, tidak terdapat autokolerasi negatif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menguji rantes. Nih, uji rantes. Kita balik ke SPSS, lalu kita klik analyze. Kita klik non-parametric task, legacy dialog, lalu kita pilih runs. Ini nih, runs. Nah, tes variabelnya ini kita masukin yang unstandardized. Nah, terus kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di tabel rantesnya. Yang ini, kita lihat di nilai signifikan totalnya, kita dapat nilai 1,000, yang dimana lebih besar dari 0,05.
Jadi artinya dari data yang kita uji tadi dapat disimpulkan tidak ada yang didapat dari masalah kolerasi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.